Halo Kak, saya seorang gadis berusia 16 tahun. Tahun ini akan menjadi 17. Sejak kecil saya memiliki masalah dengan fokus. Saya memiliki waktu, namun saya sulit untuk fokus. Dan ibu saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang lemot atau berpikirnya lambat. Sulit bagi saya untuk fokus karena saya sangat suka membayangkan hal-hal yang di luar nalar, termasuk berteman dengan imajinerku. Awalnya saya pikir biasa saja, tapi saat itu saya masih sangat muda, jadi saya tidak begitu memperdulikannya. Namun lama-kelamaan sikap saya menjadi terlalu berlebihan dengan sering melampiaskan emosi dan saya mudah marah, menangis, tertawa, dan sejenisnya ketika saya sedang berbicara atau bahkan membayangkan diri saya sendiri sebagai karakter imajiner saya. Nah, dari cerita di atas, kita mungkin memahami ya, beberapa dari kalian dan termasuk saya pasti senang menghabiskan sedikit banyak waktu untuk menghayal. Entah menghayal tentang masa depan, kesalahan yang baru saja dilakukan, pengalaman memalukan, hingga menghayal memikirkan cerita imajiner sendiri. Kita yang begitu lelah dan bosan dengan kehidupan di dunia nyata, akhirnya memilih menghabiskan waktu untuk melamun, memikirkan cerita semenarik mungkin. Seperti drama Korea yang membuatmu merasa bahagia. Ya, kalau bahasa sekarang itu disebutnya halu, ya kan? Ayo, siapa di sini yang suka halu kayak saya? Halu atau melamun dalam batas wajar itu boleh saja, nggak ada masalah. Kita masih bisa membedakan dunia imajiner dengan dunia nyata. Yang terpenting itu kita tidak menarik diri dari dunia nyata, atau lingkungan, atau masyarakat. Tapi hati-hati jika kita mulai merasa fantasi itu sangat nyata dan bisa menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk melamun atau berhayal itu. Ini harus diwaspadai. Lebih buruk lagi jika kita tidak bisa membedakan antara hal-hal di dunia nyata dan hal-hal di dunia imajiner. Bisa-bisa kita nanti malah mengalami yang namanya maladaptive daydreaming. Kita tahu setiap orang itu memiliki impian. Kita tahu itu. Mulai dari memiliki banyak hal hingga melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Ya, katakanlah seperti memiliki sayap dan bisa terbang ke sana kemari, ya kan, melihat pemandangan indah dari atas. Ya, bisa dibilang imaji seperti ini termasuk strategi mekanisme coping bagi seseorang yang menderita kesepian, trauma, dan juga kekerasan, baik itu fisik maupun mental. Mekanisme coping adalah cara seseorang untuk keluar dari stres atau traumanya dan membantu seseorang mengelola emosi yang menyakitkan. Perbedaan antara fantasi biasa dan fantasi maladaptif itu terletak pada bagaimana fantasi tersebut dapat menciptakan keterikatan secara emosional yang sangat kuat pada individu dan karakter ciptaannya. Keterikatan emosional biasanya dapat menggantikan perasaan terluka atau traumanya di dunia nyata. Nah, para penderita maladaptive daydreaming ini mengungkapkan bahwa fantasi yang dialaminya memiliki ikatan yang kuat sekali dengan batinnya. Ia bahkan bisa merasa sedih, bisa merasa senang, hingga tertawa terbahak-bahak sampai menangis ketika tenggelam dalam fantasinya tersebut. Namun di samping itu ia tetap harus berusaha mengendalikan keinginannya untuk tenggelam dalam khayalannya ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat tentunya. Jadi apa itu maladaptive daydreaming? Maladaptive daydreaming atau bahasa Indonesianya melamun di siang bolong didefinisikan sebagai aktivitas saat fantasi liarmu menghabiskan sebagian besar waktumu di dunia nyata. Suatu kondisi di mana seseorang berfantasi terlalu banyak dan ekstrim, sehingga mempengaruhi secara negatif dirinya dan lingkungannya. Kondisi gejala ini bervariasi dari orang ke orang, tetapi secara umum kita bisa dikatakan mengalami sindrom ini. Penderita penyakit mental seperti ini dapat mengalami stres klinis dan fungsi kesehatannya sampai terganggu. Ini bahaya kalau kita berlebihan. Kondisi mental ini pertama kali diidentifikasi oleh Profesor Eliezer Sommer dari Universitas Haifa di Israel. Meski bukan secara resmi merupakan bagian dari gangguan kejiwaan, para ahli sepakat bahwa kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dan berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari penderitanya. Berikut beberapa ciri umum orang-orang yang bisa dikatakan mengalami maladaptive daydreaming ini. Yang pertama, memiliki keterikatan emosional dengan karakter yang ada di dalam imajinasinya.
atau teman imajinernya. Yang kedua, dapat menunjukkan emosi saat berhayal seperti tertawa, menangis, atau senyum-senyum sendiri kayak orang gila gitu kan. Yang ketiga, jika gejala muncul, agak sulit bagi penderitanya untuk menarik diri ke kehidupan nyatanya. Yang keempat, hayalan yang jelas. Hayalan ini nampak begitu nyata, karakter yang benar-benar hidup, latar cerita, plot, dan detailnya ini seperti film. Yang kelima, membuat gerakan konstan selama melamun, seperti menggigit kuku, mengetuk meja, atau kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Keenam, memiliki kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, dan bahkan lebih parahnya, ia itu menarik diri dari masyarakat. Kita tadi sudah mendengar bahwa kita mungkin saja terkena sindrom ini juga, ya kan? Lalu pertanyaannya, seberapa umumkah maladaptive daydreaming ini? Orang-orang itu banyak sekali yang suka melamun, menghayal, berimajinasi. Itu hal yang sangat lumrah. Namun gangguan maladaptive daydreaming ini di sisi lain adalah kondisi yang agak jarang terjadi. Orang dewasa lebih mungkin terkena sindrom ini dibandingkan anak-anak. Hingga saat ini penyebab maladaptive daydreaming diyakini terkait dengan masalah trauma psikologis pada seseorang. Biasanya maladaptive daydreaming dikaitkan dengan pengalaman masa lalu yang menakutkan dan membuat seseorang itu lari dari dunia nyata, atau karena seseorang tidak puas dengan kehidupan nyatanya sehingga ia menarik diri untuk melarikan diri sejenak dari kesulitan yang ia rasakan. Meskipun maladaptive daydreaming tidak termasuk dalam kategori gangguan jiwa karena memang tidak tercantum dalam catatan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau disingkat DSM-V atau 5, yaitu panduan untuk mengetahui diagnosis penyakit mental. Namun tetap saja penderita maladaptive daydreaming ini harus memerlukan pengobatan untuk mengurangi gejala agar tidak semakin parah. Dan banyak juga psikiater yang percaya bahwa orang dengan maladaptive daydreaming masih membutuhkan perawatan tertentu untuk mengurangi gejala yang mereka alami. So, buat kita semuanya yang di sini yang menonton video ini, tetaplah menjaga kesadaran kita ya, Ferd. Jangan sampai keintrovertan kita itu membuat kita nolak dan menarik diri dari masyarakat. Melamun atau berhayal itu hal-hal yang lumrah dan malah bagus ketika kita menguatkan imajinasi kita dengan kreativitas, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan, itu pastinya tidak bagus. Dan yang seperti kita ketahui bahwa candu itu berbahaya. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru untuk mengenali diri kita lebih lanjut. Like video ini jika kalian suka, dan jangan sungkan untuk share hayalan kalian di kolom komentar. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia.